Reforming Heart hari ke-8. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah kemenangan Israel di bawah Samuel. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 7 ayat 3-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu, dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Samuel sebagai hakim. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mizpa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dalam ayat ketiga, Samuel menyerukan kepada Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Tidak seorang pun dapat berbalik kepada Tuhan sebelum dia menyadari bahwa dia sedang berjalan ke arah yang salah, arah yang akan membuat sengsara hidupnya semakin genap. Kita perlu berbalik kepada Allah dengan segenap hati, dan syarat pertama untuk dapat berbalik kepada Allah adalah dengan menjauhkan segala objek kesenangan, komitmen, dedikasi, dan sembah sujud kita di luar Allah. Mengapa menikmati kesenangan yang tidak diperkenan Allah? Mengapa memberikan komitmen kepada hal lain lebih daripada kepada Allah? Mengapa dedikasikan waktu, hidup, uang dan kekuatanmu untuk hal lain, tetapi tidak untuk Allah? Mengapa menyembah yang bukan Allah? Orang Israel begitu bodoh, sebab mereka menyembah ilah-ilah palsu. Tetapi kita pun tidak luput dari kebodohan yang sama. Kita menyembah benda, manusia, kedudukan, dan 1001 hal fana lainnya. Tetapi pembaruan relasi dengan Tuhan harus dimulai dari berbalik. Berbalik dari apa yang begitu mengikat kita, dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan bukanlah suatu seruan di mulut.
Pertobatan juga bukan suatu langkah yang diambil untuk maju ke depan ketika mengikuti KKR. Tidak ada pertobatan sejati jika seseorang tidak juga meninggalkan dosa-dosanya. Ayat 4 mencatat bagaimana orang Israel membuang berhala-berhala mereka, karena mereka melaksanakan apa yang Samuel minta. Maka dalam ayat yang kelima, Samuel pun berdoa bagi bangsa itu. Kemudian ayat 6 mencatat bahwa mereka menimba air, mencurahkan air itu di hadapan Tuhan, dan berpuasa. Tindakan mereka menunjukkan duka cita yang besar dan keinginan yang sangat agar doa mereka dikabulkan. Mereka begitu ingin Tuhan rela mengampuni mereka, maka mereka menolak makan dan minum. Bahkan hal yang sangat dibutuhkan tubuh mereka pun tidak mereka sentuh. Mereka tidak mau meminum air yang mereka timba, tetapi mereka mencurahkannya di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan permohonan yang amat sangat agar dosa mereka diampuni. Begitu banyak orang meminta dengan sangat ngotot hal-hal yang akan dihabiskan untuk memuaskan nafsu duniawi mereka. Tetapi orang Israel meminta dengan sangat ngotot agar dosa mereka diampuni dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Seberapa ngototkah kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan membersihkan kecemaran kita? Manusia tidak akan memohon untuk kehidupan yang suci dengan kesungguhan yang sedemikian jika bukan Roh Tuhan yang menyentuh dan menggerakkan mereka. Manusia berdosa tidak akan melihat ini sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Ketika orang Israel mencurahkan air yang mereka timba dan ketika mereka berpuasa, mereka ingin menyatakan kepada Tuhan bahwa permohonan mereka jauh lebih penting daripada kebutuhan dasar tubuh mereka sekalipun. Mengapa seseorang berpuasa mau melatih kemampuan menahan diri? Di dalam Alkitab, orang-orang berpuasa untuk menyatakan bahwa keinginan yang mereka panjatkan dalam doa merupakan sesuatu yang mereka perlukan lebih dari makanan dan minuman. Orang Israel sadar bahwa mereka merindukan kesucian hidup dan pengampunan Tuhan lebih daripada makanan dan minuman. Roh Allah mencelikkan hati mereka untuk bisa melihatnya. Bagian selanjutnya adalah penuturan kisah peneguhan Samuel sebagai hakim. Allah seringkali memakai cara peneguhan seorang hakim atau raja dengan memakai dia untuk memimpin Israel mengalami kemenangan perang yang bersejarah. Deborah dan Barak, Yefta, dan Gideon dalam kitab Hakim-Hakim, Samuel, Saul, dan Daud ketika mengalahkan Goliat dalam kitab Samuel. Mereka semua mengalami kemenangan perang yang fenomenal karena Tuhan mau meneguhkan kepemimpinan mereka di depan seluruh Israel. Karena itu pasal 7 menjadi bagian yang meneguhkan posisi Samuel sebagai hakim. Tetapi kedudukan Samuel sebagai nabi yang akan dipakai Tuhan untuk melantik Raja Israel baru akan dituturkan dalam bagian pertengahan dari kitab ini. Ini merupakan salah satu tujuan kitab Samuel ditulis, menyatakan periode di mana Tuhan akan mengubah caranya memerintah Israel dengan mengalihkan kepemimpinan bangsa ini dari para hakim kepada seorang raja. Apakah perbedaan seorang hakim dengan seorang raja? Salah satu yang terpenting adalah seorang hakim memerintah secara individu, sedangkan raja yang akan diangkat akan memerintah secara dinasti. Baik dia maupun seluruh keturunannya akan diserahkan tahta Israel oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai dia yang berhak atasnya datang. Inilah yang Tuhan nubuatkan melalui Yakub kepada Yehuda. Mari kita membaca kitab Kejadian 49 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tetapi para hakim tidak dipanggil secara dinasti. Itulah sebabnya setiap keturunan para hakim memerintah selalu terjadi kekacauan di Israel. Kita bisa mengetahui hal ini melalui kisah mengenai anak Gideon di Hakim-Hakim 9 ayat 1-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu,
yaitu semua anak Yerubbaal atau satu orang. Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang, di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kisah yang lain adalah mengenai kejahatan anak-anak Eli. Ini terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat 12-17. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak. Hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Juga kita melihat kisah yang lain mengenai anak-anak Samuel yang terdapat di dalam 1 Samuel 8 ayat 1-3 yang berbunyi, "Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan." Samuel adalah hakim terakhir di Israel, tetapi dia juga mempunyai tugas menjadi nabi yang mengurapi raja Israel. Sebagai hakim, Tuhan menyertai dia dan memberikan kemenangan ketika orang Filistin datang menyerang mereka. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengguntur dari langit untuk mengacaukan barisan orang Filistin sehingga Israel dapat mengejar dan mengalahkan mereka. Kemenangan yang sangat luar biasa ini diperingati oleh Samuel dengan mendirikan sebuah batu dan menyebutnya Ebenezer, yang artinya batu pertolongan, sebagai peringatan bahwa Tuhanlah yang menolong. Kehidupan bersama dengan Tuhan merupakan kehidupan yang akan diberkati dengan pimpinan Tuhan. Kadang Tuhan memimpin kita masuk ke dalam peperangan. Kadang Tuhan memimpin kita masuk ke dalam padang rumput yang hijau. Kemanapun Dia memimpin, tugas kita adalah mengikuti dengan setia. Kekudusan bukanlah suatu sikap yang pasif, karena kekudusan harus selalu dikaitkan dengan ketaatan. Kemana Tuhan memimpin, kesanalah hambanya rela pergi. Pengertian Ebenezer harus dilihat dengan cara yang seperti ini. Tuhan yang menolong. Tetapi kita yang ditolong harus mendengar setiap instruksi dari Sang Penolong. Kalau ada seorang sedang terjatuh ke dalam lubang, lalu ada yang melempar tali untuk menolong dia sambil berteriak, "Tangkap talinya dan pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan ketika saya sedang menarikmu keluar." Maka tugas orang yang jatuh itu adalah taat, jangan menolak dan membangkang. Samuel sadar bahwa Tuhanlah yang menolong, maka dia pun taat dan setia menjalankan tugasnya sebagai hakim. Ayat 13-17 menyatakan tentang kesetiaan Samuel menjalankan tugasnya sehingga ada keamanan dan damai di seluruh daerah Israel. Mari bersama-sama merenungkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, apakah kita benar-benar ingin berbalik dari dosa-dosa kita? Seberapa besar kita menginginkannya? Benarkah keinginan untuk hidup suci mengalahkan semua kerinduan lain dalam hidup kita?
Sebenarnya tidak ada sukacita dan damai yang lebih besar daripada hidup di dalam kekudusan. Tidak ada bahagia yang lebih besar daripada hidup yang diperkenan oleh Allah. Mengapa kita mengejar hal-hal yang kurang penting? Karena dosa sudah begitu mengacaukan arah pandangan kita, sehingga kita tidak lagi sanggup untuk melihat betapa krusialnya kekudusan hidup. Yang kedua, apakah kita benar-benar tahu bahwa Tuhanlah penolong kita? Sudahkah kita sadar kalau kita perlu ditolong? Sudahkah kita berespon dengan taat secara aktif, melakukan yang penolong kita inginkan untuk kita lakukan? Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepada kita kehidupan yang bebas dari segala macam berhala palsu, sehingga kita boleh dipimpin dan ditolong oleh Tuhan ke dalam suatu kehidupan yang sungguh-sungguh menyembah Allah.